Ada apa sih dengan MediaTek Helio G96 ini? Kalau dia sampai naik di atas 3 jutaan, ya wassalam. Kenapa G96 lagi, G96 lagi? Jangan nggak ngotak lagi nih kayak Redmi Note 11 Pro. Halo semuanya, balik lagi sama gue Venga di channel Vika Progress. Oke, kayaknya ada apa ya dengan MediaTek Helio G96? Jadi gue barusan bukan dapat notif sih. Jadi gue cek-cek Instagramnya dari Poco Indonesia. Nah, di situ dia kayaknya nih handphone terakhir yang keluar di bulan Maret ini nih. Nah, by the way, disclaimer aja dulu, ini gue ngerekam video gue yang kalian tonton ini menggunakan kamera depan dari Redmi Note 11. Nah, kalian cek aja nih hasilnya kayak gini nih. Ya paling nanti gue poles-poles editing dikit-dikit lah. Nah, jadi hasilnya kayak gini. Ini resolusi 1080p 30 fps aja. Nah, sekarang balik lagi ke topiknya. Ada apa ya dengan SoC MediaTek G96? Nah, di Poco M4 Pro atau M4 Pro nanti yang akan keluar tanggal 29 Maret akhir bulan ini di jam 18.30 atau jam setengah 7 malam ya, udah malam ya. Oke, itu akan keluar rilis handphone Poco M4 Pro. Nah, ini harusnya penerus dari Poco M3 Pro ya. Tapi pakai MediaTek Helio G96. Ada apa nih sama MediaTek Helio G96? Kita tahu kemarin kan si Xiaomi dari Redmi itu ngerilis Redmi Note 11 Pro pakai sensor MediaTek Helio G96. Nah, ini bakal dibawa juga sama si Poco nanti, Poco M4 Pro. Jadi tagline-nya itu gue cek di sini, gue lihat maximize your fun. Asik. Gila, tagline-nya keren sih. Kalau dari desainnya sendiri Poco M4 Pro itu mengikuti desain-desain yang sekarang ini lah. Nah, ya desain-desain yang mengotak gitu. Warnanya ada yang kuning, ada yang biru nanti. Mungkin kayak reviewer lain yang udah subscriber gede-gede, itu mungkin udah ada yang unboxing. Nah, gue kebetulan udah nonton tadi di videonya Jagat Review sama Gadgetin. Nah, itu ada yang warna kuning, ada yang warna biru. Bagus sih menurut gue. Ya sejarahnya Poco kan dari dulu dia ngeluarin handphone yang harga terjangkau alias murah dengan spesifikasi yang tinggi. Itu sih yang banyak dicari buat pangsa pasar Indonesia. Ya semoga aja Helio MediaTek G96 ini bisa keluar di harga di bawah 3 jutaan ya harusnya ya. Jangan nggak ngotak lagi nih kayak Redmi Note 11 Pro. Semoga aja di bawah 3 jutaan. Ya mungkin MediaTek Helio G96 itu SoC favorit kali ya 2022 ini. Apa ngabisin stok ya? Gue kurang paham juga nih. Kalian boleh tulis di kolom komentar aja ya. Kenapa sih? Ada apa sih dengan MediaTek Helio G96 ini? Spesifikasi singkatnya sih, dia layarnya tuh udah AMOLED, udah bagus. AMOLED, refresh rate-nya 90 Hz. Prosesornya MediaTek Helio G96 ya. Terus, di sini dia bentang layarnya itu 6,4 inch. Jadi menurut gue compact sih kalau dipegang. Layarnya desainnya udah mengikuti desain-desain tahun ini yang mengotak-ngotak gitu. Baterainya 5000 mAh dan pengecasan chargingnya 33 watt. Nah itu sih sebenarnya udah cukup ya. Harusnya sih kalau boleh gua tebak-tebakan sih ya harusnya keluarnya harganya di bawah 3 jutaan ya. Ya sekitar 27-28 ya. Varian RAM-nya juga ada yang 6,6 GB atau 8 GB kemungkinan nanti ya. Ya harusnya sih di harga 2,7 atau 2,8 jutaan. Kalau dia sampai naik di atas 3 jutaan, ya wassalam, karena banyak merek lain dengan prosesor yang sama, MediaTek Helio G96 itu ya di bawah 3 jutaan kayak Infinix Note 11 Pro. Padahal kenapa ya? Gue masih nggak habis pikir. Antara G96 sama G95 gue malah mending MediaTek Helio G95. Ya nggak tahu, buat main game tuh lebih apa ya? Lebih prefer ke yang G95 kayak contohnya kemarin yang pakai prosesor itu kayak si Realme 8, terus Redmi Note 11, terus Infinix Note 10 itu yang Pro ya, Infinix Note 10 Pro. Selama gue review, gue tes, gue pakai sendiri sih, handphonenya sih buat main game sih ya lebih stabil lah dibanding yang G96 ini. G96 waktu kemarin gue punya Infinix Note 11 Pro, itu buat main game agak kurang memuaskan lah. Kayak misalkan semacam panasnya itu cepat, terus frame rate-nya itu cepat banget drop kalau udah panas.
Tapi kalau G95 tuh stabil. Apa mungkin ini sebenarnya sih kalau gua rasa sih G96 sama G95 sih sebenarnya sama-sama aja prosesornya. Cuman untuk G96 clock speed-nya mungkin agak dinaikin dikit supaya ngedapetin performa yang lebih maksimal. Tapi dia nggak mikirin suhu dari prosesornya itu. Makanya cepet banget frame drop. Itu sih yang menurut gua aja sih itu. Tapi nggak tahu sih kalau spesifikasi lengkapnya atau kenyataannya tuh kayak gimana, tapi yang gue rasain sih kayak gitu. Makanya gue bingung, kenapa G96 lagi, G96 lagi. Waktu kemarin rilis Redmi Note 11 Pro aja yang ternyata Helio MediaTek G96 aja harganya nggak ngotak lagi, 3,5 jutaan. Buset deh. Kenapa itu lagi? Kenapa nggak? Ya bingung lah, keluar handphone yang awal-awal tahun 2022 itu masih nggak habis pikir gue. Tapi yang jelas sebagai penikmat handphone sih kita cuman bisa kita sih cuma bisa bilang ya jangan tinggi-tinggi lah harganya. Soalnya kan MediaTek Helio G96 itu kan masih 4G. Nah, pangsanya kan pasarannya juga ada sendiri. Tapi kalau desainnya sih ya menurut gua Poco banget sih ini asli. Poco banget. Kayak waktu M3 generasi pertama itu desainnya Poco banget. Yang kayak karakter impostor itu Poco banget. Sekarang juga hampir menyerupai kayak impostor gitu, karakter impostor, tapi dibuat lebih elegan aja sih. Warnanya kuningnya aja kayaknya keren banget nih. Tuh. Cakep warna kuningnya. Oke. Tanggal 29 Maret ya 2022 jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Mungkin ini peluncuran handphone rilis di akhir bulan Maret ini. Mungkin nanti awal bulan April tuh akan ngegeber lagi tuh. Mungkin Infinix kali ya. Ini belum ada kelihatan tajinya nih si Infinix nih. Ya nanti kita lihat aja sih gimana keseruan dari bulan April yang mendatang. Oke, yaudah mungkin segini dulu aja sharing gua untuk peluncuran rilis Poco M4 Pro. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu di video gua berikutnya. Venga pamit. Bye.